Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Sadina Putri dengan NIM 4432304. Kemarin saya sudah membahas bagaimana rekayasa kualitas air untuk budidaya ikan. Sekarang saya akan membahas bagaimana rekayasa pakan ikan berbasis bahan lokal. Perlu kita ketahui, pakan ikan sangatlah krusial untuk menentukan keberhasilan usaha budidaya, dikarenakan mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Upaya rekayasa pakan ikan dilakukan untuk menghasilkan pakan dengan nilai gizi yang seimbang, efisiensi tinggi, dan biaya yang terjangkau. Untuk menekan biaya, kita dapat mengganti tepung ikan impor dengan ampas tahu, dedak padi, larva lalat black soldier fly atau BSV, hingga limbah pertanian. Selanjutnya ada konsep dan prinsip rekayasa pakan. Yang pertama itu yang paling penting untuk memenuhi nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua, untuk peningkatan kecernaan, fokus pada peningkatan daya cerna, bahan baku, dan efisiensi pemanfaatan energi. Dan yang terakhir, untuk formulasi yang tepat. Untuk jenis ikan berbeda-beda, tahapan pertumbuhan, dan kemampuan enzim pencernaan. Selanjutnya ada perkembangan peneliti pakan ikan di Indonesia. Untuk 15% peningkatan FCR, penambahan probiotik dalam pakan dapat memperbaiki rasio konversi pakan hingga 15%. 40% untuk penghematan biaya. Penggunaan bahan lokal dapat menghemat biaya produksi hingga 40%. Untuk studi kasus pertumbuhan ikan lele, sebanyak 25%. Pakan berbahan tepung maggot mampu meningkatkan pertumbuhan ikan lele sebesar 25%. Untuk kebutuhan nutrisi ikan, ada protein. Contohnya seperti ikan karnivora. Contoh ikan karnivora yaitu ikan patin dan ikan kakap membutuhkan protein tinggi sebesar 35% sampai 45%. Yang kedua ada contoh ikan herbivora. Contoh ikan herbivora ada ikan nila dan gurame membutuhkan sekitar 25% sampai 35%. Energi dari karbohidrat dan lemak dibutuhkan untuk mendukung metabolisme. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dengan contoh vitamin A, D, E, K, dan B kompleks, serta mineral seperti kalsium dan fosfor berperan penting dalam yang pertama ada pertumbuhan tulang ikan, yang kedua ada daya tahan tubuh ikan, sehingga tidak gampang terkena penyakit, dan terakhir ada fungsi fisiologis lainnya. Ada beberapa bahan baku pengganti tepung ikan. Yang pertama itu ada ampas tahu. Ampas tahu mengandung 24% protein kasar dan kualitasnya meningkat setelah difermentasi. Yang kedua itu ada tepung maggot. Tepung maggot memiliki kandungan protein 40-45% serta kaya akan asam lemak esensial. Ini ada contoh gambar dari ampas tahu dan tepung maggot. Selanjutnya, ada peran probiotik dan enzim dalam rekayasa pakan. Peran probiotik seperti Bacillus sp dan Lactobacillus sp berperan untuk memperbaiki sistem pencernaan ikan dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Nah, untuk enzim seperti protease, amilase, dan lipase membantu meningkatkan daya cerna bahan yang memiliki serat tinggi. Seperti bahan tepung maggot. Selanjutnya ada teknologi produksi dan proses pelletisasi. Tahap pelletisasi merupakan proses penting
yang menentukan kualitas fisik dan kandungan nutrisi pakan. Proses ini mencakup dari pencampuran bahan, pengukusan, pencetakan, dan pengeringan. Selanjutnya ada evaluasi kualitas dan uji efektivitas pakan. Untuk analisis proksimat, mengetahui bagaimana kadar protein, lemak, serat kasar, abu, dan kadar air. Sedangkan parameter uji biologis untuk mengetahui pertambahan bobot, konversi pakan atau FCR, tingkatan kelangsungan hidup, dan yang terakhir ada efisiensi penggunaan protein. Nah, di sini ada beberapa aspek ekonomi dan berkelanjutan. Rekayasa pakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nutrisi, tapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi dan lingkungan. Berguna untuk mengurangkan bahan biaya. Yang kedua itu kemandirian pembudidaya. Yang ketiga ada ramah lingkungan. Yang terakhir ada ekonomi sirkular. Untuk kesimpulan dari rekayasa pakan ikan bahan lokal, yaitu ada rekayasa pakan ikan berbasis bahan lokal menjadi strategi utama dalam mewujudkan budidaya berkelanjutan dan kompetitif. Berikut ada beberapa daftar jurnal yang menjadi landasan PPT. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.